Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang tentara bernama Kini yang berada di pangkalan udara Palawan, Filipina. Dan terlihat saat itu dirinya sedang bingung memilih di antara dua kotak minuman seri sampai akhirnya Kini didatangi oleh atasannya bernama Sugar bahwa 2 menit lagi mereka akan naik ke helikopter untuk menjalankan sebuah misi yang disebut GTS. Kemudian Kini pun terbang menggunakan helikopter bersama Sugar dan 2 tentara lainnya bernama Bishop dan Cooper. Ternyata keempatnya akan pergi ke salah satu pulau di Filipina untuk menyelamatkan seorang agen CIA yang ditangkap oleh sekelompok pedagang senjata Rusia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Petro. Yang mana alasan mereka harus menyelamatkan agen tersebut karena si agen memiliki banyak informasi tentang siapa saja yang bertransaksi dengan Petro. Dan diketahui kalau Kini ternyata anggota baru yang bertugas sebagai komunikasi di dalam tim, di mana nantinya selama misi Kini akan berkomunikasi dengan pangkalan udara di AS yang dioperasikan oleh seorang kapten bernama Eddie. Meskipun kini Eddie sudah tua, namun pangkat Eddie tidak pernah naik, yang mana dirinya ngestek di pangkat kapten karena Eddie pernah gagal dalam tes penerbangan, dan sekarang Eddie hanya ditugaskan untuk mengoperasikan drone satelit yang akan membantu dalam setiap misi bersama rekannya yang bernama Nia. Dan pada hari itu juga istri Eddie sedang berada di rumah sakit untuk menjalani persalinan. Maka dari itu sebelum mengoperasikan drone, Eddie meminta anak buahnya dan atasannya yang bernama Kolonel Dodo untuk mengangkat telepon kabel jika istrinya menelpon. Singkat cerita, setibanya di atas pulau yang dituju Sugar, Kini, Bishop dan Cooper pun kemudian mulai terjun dari helikopter. Setelah mendarat di pantai, kemudian mereka pun mulai mendapat arahan dari Kapten Eddie dan Nia bahwa markas yang akan mereka tuju berjarak 8 km dari tempat mereka berada. Reaper is airborne. Our location is confirmed. Missed the flight out. No, you shouldn't be here. Yang mana selama perjalanan menuju ke markas Bishop yang merupakan tentara berpengalaman memberitahu Kini bahwa akan tiba saatnya semua teknologi yang Kini bawa tidak akan berguna di dalam medan pertempuran, dan yang mereka butuhkan hanyalah insting dalam membunuh musuh, atau bahkan diri kitalah yang akan mati terbunuh. War comes down to one very simple thing. Welcome to land of bad. Dan saat sampai di jarak 3 km dari zona sasaran, mereka melihat ada pergerakan di balik semak-semak dan mereka pun langsung tegang, terutama Kini. Lalu Kini pun meminta Eddie untuk memindai satelitnya ke arah pergerakan, namun ketika Eddie menggeser drone-nya, tiba-tiba kamera pemindai drone mengalami kerusakan. Alhasil Eddie pun memberitahukan ke Kini kalau dirinya akan mengirim drone kembali ke pangkalan untuk diperbaiki. Setelah itu Bishop dan Sugar pun sudah siap untuk menembak. Namun saat keduanya hampir menarik pelatuknya, ternyata pergerakan itu berasal dari babi hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka pun sampai di markas Petrov yang terletak di samping bendungan. Lalu mereka pun mulai menghitung berapa banyak pria bersenjata yang berjaga di markas tersebut. Setelah menghitung jumlah penjaga, Sugar, Bishop, dan Cooper pun mulai bergerak ke lokasi yang lebih dekat, tepatnya di atas bukit bebatuan untuk melakukan tembakan. Sedangkan Kini memilih nangkuban di atas pintu ruang bawah tanah. Di mana saat itu juga mereka pun melihat target utama mereka, yaitu Petrov yang sedang bersama istri dan putranya. Namun ketika Bishop hendak menembak Petrov dengan senapan legendnya, tiba-tiba mereka melihat 2 mobil pick-up yang datang dengan beberapa pria lokal yang bersenjata lengkap. Rupanya rombongan itu adalah klien Petrov yang merupakan kelompok teroris Abu Sayyaf, dan teroris itu dipimpin oleh Said Hashimi. Sit tight. Let me work on a new game plan. Keep your eyes open. Tak lama kemudian Kini akhirnya terhubung kembali dengan Eddie yang kini sudah memperbaiki drone-nya. Lalu Eddie pun meminta Kini untuk memberikan titik koordinator markas Petrov melalui alat komunikasinya. Setelah Eddie mendapatkan semua gambaran markas Petrov, tiba-tiba Said Hashimi menembak perut Petrov dari belakang. Tentu saja hal ini membuat Sugar, Bishop, dan yang lainnya terkejut, dan dalam hitungan detik saja Said Hashimi beserta pasukannya berhasil mengambil alih markas Petrov. Tak hanya itu saja, Hashimi juga dengan biadabnya membunuh istri Petrov dengan cara yang sangat kejam.
Ketika giliran putra Petrov hendak dieksekusi, Kini segera meminta Eddie untuk menembakkan rudal ke arah markas sehingga ledakan yang dihasilkan bisa mengalihkan perhatian para teroris. Namun karena butuh waktu 20 detik agar rudal itu mendarat, Bishop yang sudah tidak sabar pun langsung menembak kaki Hashimi. Kemudian disusul oleh ledakan rudal yang akhirnya membuat putra Petrov memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akibat dari serangan itu, keberadaan keempat anggota pun diketahui oleh kelompok teroris. Lalu ketiga teroris pun muncul dari pintu gua di mana tepat di atasnya ada Kini. Untungnya sebelum Kini ditembak mati, Bishop, Sugar, dan Cooper lebih dulu menembak ketiga teroris tersebut. Sedangkan Kini salah membuang granat aktif yang membuat pintu masuk gua meledak dan menjatuhkan Kini. Kemudian Bishop, Sugar, dan Cooper pun melakukan baku tembak dengan para teroris yang mulai bermunculan dari segala arah. Yang mana dalam baku tembak tersebut Cooper tertembak banyak peluru dan Kini pun mencoba menolongnya. Namun Sugar menegaskan kalau Cooper sudah dinyatakan mati. Di waktu yang sama mereka melihat kelompok teroris dari kejauhan yang mulai menembakkan RPG ke arah mereka. Lalu saat itu Kini pun pergi ke lapangan terbuka untuk mengirimkan titik lokasi penyerangan RPG kepada Eddie sehingga Eddie bisa menembakkan rudal ke arah mereka. Namun karena membutuhkan waktu 20 detik, penyerang RPG itu pun memiliki kesempatan untuk menembakkan RPG-nya ke arah Bishop dan Sugar hingga akhirnya setelah meledakkan penyerang RPG, sialnya tiba-tiba penyerang lain muncul dan mulai menembaki Kini dengan senapan mesin, membuat Kini langsung kabur tiba beranting. Lalu saat itu Kini yang panik pun menghubungi Eddie dan mengabarkan kalau ketiga rekannya tewas. Mendengar kabar buruk itu, Eddie pun merasa terpukul, kemudian dirinya pun menenangkan Kini lalu memberinya arahan agar Kini pergi ke arah timur menuju titik penjemputan. Namun ketika Kini sedang menyusuri sungai, tiba-tiba Eddie dan Nia melihat pergerakan musuh, lalu keduanya pun meminta Kini untuk bersembunyi. Tapi sayangnya para musuh itu membawa seekor anjing, di mana anjing itu berhasil menemukan keberadaan Kini dan mulai menggonggong-gonggong memanggil tuannya. Untung saja tuan dari anjing itu tidak mengerti bahasa anjing sehingga mereka memilih pergi dari sungai tersebut. Setelah dirasa aman, kemudian Kini pun melanjutkan perjalanan ke arah titik penjemputan. Dan selama perjalanan itu Eddie menanyakan mengenai kampung halaman Kini yang ternyata jarak rumah mereka tidak terlalu jauh. Dan Kini pun mengatakan bahwa dirinya baru saja pulang seminggu yang lalu dalam rangka memakamkan ayahnya yang meninggal. Mendengar hal itu Eddie pun terdiam dan merasa sedih, maka dari itu Eddie dan Nia berjanji akan membantu Kini pulang dengan selamat. Reaper. Happy to do it. Di mana ketika hari mulai poe, Kini akhirnya tiba di titik penjemputan dan akhirnya helikopter penjemputan pun datang. Namun ketika Kini hendak naik ke heli, tiba-tiba Kini tertembak oleh sekelompok teroris yang ternyata sudah ada di sana. Alhasil Kini pun memilih bersembunyi sedangkan awak helikopter menembaki kelompok teroris itu. Sayangnya kelompok teroris itu terbagi menjadi beberapa bagian, di mana salah satunya mulai menembakkan RPG ke arah heli. Alhasil helikopter pun mengalami kesulitan dan memilih pergi dari lokasi penjemputan. Melihat Kini dalam bahaya, Eddie pun mengirimkan rudal ke arah para teroris dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Akan tetapi serangan itu tidak cukup untuk membunuh semua para musuh yang tersebar di lokasi tersebut. Dan karena rudal pesawat drone milik Eddie telah habis, Eddie pun mengirim pesawat tempur untuk membantu Kini. Kemudian Kini pun meminta pesawat itu untuk menembakkan rudal ke arah musuh yang berada di arah selatan. Dan hanya sekali tembakan saja, para musuh yang ada di sana pun langsung hancur dalam ledakan yang sangat mengedankan sekali.
Meskipun begitu, namun masih ada beberapa musuh yang bersembunyi di balik pohon. Maka dari itu Kenny pun meminta pesawat tempur untuk menembaki ke arahnya dan menjatuhkan rudal. Di mana hal ini Kenny lakukan untuk menghilangkan jejak dan kabur dari lokasi tersebut. Dan setelah pesawat tempur menjatuhkan rudalnya, taktik Kenny terbukti berhasil membuat dirinya hilang dari pandangan para musuh. Good shooting. You say northeast? Setelah itu Eddie pun memerintahkan Kenny untuk pergi ke arah titik penjemputan kedua yang jaraknya lumayan jauh dan berada di atas bukit. Kemudian Kenny pun menuruti perintah Eddie dan berjalan ke arah titik penjemputan sampai pagi caang. Sorry about the failed evac, man. It's a very long story, my friend. I need the active duty bonuses. Dan saat Kenny fokus berjalan tanpa sengaja kakinya tersandung hingga membuat dirinya jatuh ngagorolong ke sungai dan senjatanya tersangkut di akar pohon. Dan ketika Kenny hendak mengambilnya, tiba-tiba Eddie melaporkan kalau ada 3 musuh di dekatnya. Dan benar saja ketika musuh itu mulai menembaki Kenny yang kemudian dibalas oleh Kenny menggunakan pistol dan berhasil membunuh salah satunya. Namun karena peluru pistol telah habis, Kenny pun memilih lompat ke arah air terjun sedangkan kedua musuh mengejar Kenny dari arah belakang. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Kenny pun ngajol dan bersembunyi di sana. Setelah kedua musuh itu pergi, Kenny pun beristirahat di bebatuan. Namun belum sempat merokok sampurna kretek, tiba-tiba dirinya ditodong senjata oleh kedua musuh tersebut. Kemudian Kenny pun ditangkap sedangkan Eddie dan Nia mulai panik karena komunikasinya dengan Kenny telah terputus. Dimana saat itu Kenny yang ditawan dirinya disiksa di sebuah gubuk. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba seorang pria misterius datang dan menembak jatuh 2 musuh yang sedang berjaga itu. Dan ternyata pria itu adalah Sugar yang masih hidup. Kemudian dirinya pun membebaskan Kenny. Lalu Sugar pun mengatakan bahwa Bishop juga selamat, tetapi dirinya ditangkap dan ditawan di markas Petrov yang kini sepenuhnya dikuasai oleh Abu Sayyaf. Kemudian Sugar pun memotivasi Kenny agar mau membantunya menyelamatkan Bishop. Dan setelah Kenny setuju, keduanya pun mengambil semua persenjataan di gubuk dan mulai melakukan perjalanan kembali ke markas teroris. Yang mana dalam perjalanan lalu Kenny pun menggunakan botol bekas untuk membuat semacam sinyal satelit. Kemudian dirinya menghubungi Eddie melalui alat komunikasi buatannya itu. Dimana saat itu Kenny pun memberitahukan kalau Sugar masih hidup dan sekarang mereka akan kembali ke markas untuk menyelamatkan Bishop sekaligus melanjutkan misinya. Namun sebelum itu Kenny meminta Eddie untuk menghubungi unit pesawat khusus pengebom. So where is he? No idea. Sesampainya di wilayah markas musuh, lalu Kenny pun mulai membuat rencana untuk melepaskan Bishop dari tangan musuh. Kemudian dirinya menghubungi kembali Eddie dan meminta Eddie mengirim pesawat pengebom untuk menjatuhkan serangkaian 3 bom ke lokasi yang ditentukan. Yaitu bom pertama dijatuhkan di struktur ruang bawah tanah di jam 11 siang. Kemudian setelah 15 menit bom kedua dijatuhkan ke dalam gua. Dan terakhir setelah 15 menit bom dijatuhkan ke lokasi markas, namun harus menggunakan bom dengan daya ledak yang sangat besar. We good? Hope so. Setelah memberi arahan kepada Eddie, Kenny dan Sugar pun mulai turun menuju ke markas. Sementara Eddie dan Nia malah mendapatkan masalah di mana Kolonel Dodo menginstruksikan keduanya untuk beristirahat karena mereka sudah bekerja selama lebih dari 10 jam. Meskipun sebenarnya Eddie masih ingin membantu Kenny, tapi dirinya tidak bisa membantah dan terpaksa menyerahkan tugas ini kepada kapten lain bernama Hawkin. Sementara itu Sugar dan Kenny mulai berjalan menuju ke markas dan membunuh salah satu penjaga bernama Enoch yang sedang bersantuy. Kemudian keduanya pun terus masuk ke dalam markas dan tak sengaja menemukan 2 pria sedang menonton sepak bola. Dikarenakan senjata yang mereka bawa berjenis AKM yang bakal menimbulkan suara berisik, akhirnya Sugar pun memutuskan untuk melawan kedua penjaga itu dengan sebuah pisau legend buatan Cibatu. Namun di tengah aksinya itu, beberapa teroris mulai berdatangan sehingga Kenny dan Sugar pun terlibat adu pukul dengan mereka. Setelah mengalahkan mereka, lalu keduanya pun lanjut menembak para teroris yang datang lebih banyak lagi. Yang mana dalam baku tembak tersebut Sugar terkena tembakan di bagian perutnya dan hal ini pun memaksa Kenny untuk melawan salah satu teroris yang mencoba membunuh mereka dari jarak dekat.
Setelah membunuh teroris tersebut, tiba-tiba sebuah granat terlempar ke arah mereka dan meledak, sehingga ledakan itu membuat keduanya pun tidak sadarkan diri, di mana Sugar dan Kenny kemudian ditangkap dan dikurung di bawah tanah bersama Bishop. Your idea of a rescue mission? Yeah, we're the best guy. Kemudian saat itu Kenny pun mencoba memberitahu para teroris kalau tempat ini akan dibombardir habis. Namun para teroris tidak menggubris dan malah mengeluarkan Sugar untuk dieksekusi, sedangkan Kenny yang tidak bisa berapa-apa hanya bisa melihat Sugar tewas mengenaskan di tangan Said Hashimi. Welcome to Guantanamo. Setelah tewasnya Sugar, bom pertama akhirnya dijatuhkan, kemudian Kenny pun dikeluarkan dari sel untuk disiksa oleh Hashimi. Lalu Hashimi pun mulai menanyakan lokasi tim Kenny lainnya. Namun Kenny mengatakan kalau hanya dirinya lah tim yang tersisa, di mana hal itu membuat Hashimi marah dan memukuli Kenny dengan palu. Setelah itu Hashimi meminta kedua anak buahnya untuk membunuh Kenny dengan cara melelepkannya ke air. Too weak to do anything about your own death. Dan di saat itulah Kapten Hawken mulai menginstruksikan Special Ops untuk menjatuhkan bom kedua ke dalam struktur gua, di mana ledakan yang dihasilkan lumayan besar sehingga membuat para penjaga yang ada di sana terbunuh, sedangkan Kenny berhasil selamat berkat bertahan di dalam air. Kemudian saat itu Kenny pun bangkit dan membuka lubang ventilasi agar semua asap di ruangan itu tersedot ke atas. Setelah itu lalu dirinya pun berjalan menelusuri ruangan sampai akhirnya Kenny menemukan sel yang di dalamnya ada agen CIA yang menjadi misi utama mereka. Melihat itu tanpa pikir panjang, Kenny pun membebaskan agen tersebut. Setelah itu Kenny pun menemui Said Hashimi yang saat itu terluka akibat ledakan bom kedua. Karena Hashimi tidak bisa apa-apa, Kenny pun berhasil membunuhnya dengan sangat mudah sekali. Setelah itu Kenny pun membebaskan Bishop yang ternyata masih hidup. Dikarenakan waktu pengebom ketiga hanya tinggal 6 menit lagi, Kenny pun mencoba menghubungi pangkalan udara melalui telepon satelit milik Hashimi. Namun sialnya telepon satelit itu tidak diangkat karena Kolonel Dodo dan anak buahnya sedang asik menonton pertandingan basket, seakan mereka tidak peduli dengan misi yang sedang dijalankan oleh Kenny itu. Kemudian Kenny pun mencoba menelpon Eddie yang sedang berbelanja di supermarket. Namun karena dirinya sedang teleponan dengan istrinya dan nomor telepon satelit Hashimi sangatlah asing, Eddie pun tidak mau mengangkatnya. Disebabkan hal itu akhirnya Kenny pun meninggalkan pesan suara dan kemudian keluar dari gua bersama Bishop dan juga si agent itu. Ketika waktu tinggal 2 menit lagi, Eddie iseng membuka pesan suara di notif iPhone-nya dan ternyata pesan itu dari Kenny yang meminta Eddie untuk membatalkan bom ketiga. Kemudian Eddie yang panik pun langsung pergi ke pangkalan dan sesekali dirinya menelpon orang kantor, namun tidak ada yang menjawabnya karena mereka asik menonton pertandingan basket. Tentu saja hal itu membuat Eddie sangat merasa kesal kepada Kolonel Dodo yang menjadi biang keroknya. Dan ketika waktu menunjukkan 30 detik lagi, Eddie akhirnya sampai di pangkalan. Lalu dirinya pun berlari menuju ke Hawken dan langsung mengatakan pengeboman dibatalkan tepat saat waktu tinggal 2 detik lagi. Alhasil pengeboman ketiga pun dibatalkan sehingga kini Bishop dan agen CIA itu pun berhasil selamat. Kemudian saat itu Eddie pun mengirimkan helikopter untuk menjemput Kenny. Setelah itu Eddie yang kesal pun pergi ke Kolonel Dodo sambil memaki-maki mereka dan mengatakan kalau telepon yang tadi berdering di belakang mereka bukanlah dari istrinya, melainkan dari seorang prajurit yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Dan sebelum pergi Eddie pun menghancurkan TV tersebut. Sementara itu Kenny, Bishop dan si agen CIA berhasil diamankan oleh tim medis dan ketiganya terbang menggunakan helikopter menuju pangkalan. Dan film pun tamat. Menurut saya pelajaran baik yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah menyepelekan hal penting seperti Kolonel Dodo di saat anak buahnya membutuhkan bantuan dirinya malah asyik menonton pertandingan basket. Bagaimana jika hal itu terjadi pada Kolonel Dodo? Pasti dirinya juga akan sangat kesal. Maka dari itu janganlah menyepelekan hal penting, oke? Akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.